Semuanya, perkenalkan nama saya Novita Dianti Manulang dengan NIM 0801112823280553. Jadi di sini saya ingin menjelaskan program di mana dia itu mengecek suatu bilangan itu dapat habis dibagi 25 tetapi dikonversi. Misal kita input itu nilainya 205. Nah, 205 itu kan tidak habis dibagi 5 tetapi diubah menjadi 250 agar dia dapat dibagi 25 dengan tipe data string. Tetapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM sebagai dosen mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kita langsung masuk saja ke programnya. Baik, di sini sudah ada headernya itu tentu ada include IOStream. Ini tuh untuk membaca sintaks-sintaks yang ada di dalam eh, programnya. Kemudian ada include SSStream. Ini include SSStream ini bisa aja kita buat include string.h. Ini tuh untuk membaca variabel itu kalau bertipe data string. Kemudian ada using namespace std, ini untuk membaca cin, cout, line ataupun em, itu aja. Kemudian ada in main, ini untuk header juga di C++. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel-variabel apa saja yang kita gunakan. Di sini ada empat tipe data, ada integer, boolean, string, dan string stream. Nah, untuk tipe data integer, itu variabel yang kita gunakan ada x dan y. Kemudian ada boolean ini itu untuk misalnya hasilnya 0, itu untuk true, dan satu itu untuk false, dengan variabel hasil. Kemudian ada tipe data string dengan variabel n, dan string stream untuk z. String stream ini dia untuk mengubah di mana tipe datanya itu sebenarnya integer diubah ke string. Makanya disebut string stream ataupun bisa juga em, ya string stream, tapi kalau misalnya dari string ke integer itu nanti pakai stoi, stoi. Itu string to integer. Kemudian ada cout input nilai. Jadi di sini nanti program akan pada runningan program akan mencetak input nilai. Kemudian program meminta kita untuk menginput nilai X, cin X. Kemudian setelah di cin X, X ini kan tadi tipe datanya integer ya, makanya itu dibutuhkan Z, di mana Z tadi itu string stream. Jadi eh, X itu yang bertipe data integer diubah ke tipe data string, dan Z ini diinisialisasikan ke datif ke variabel N. Kemudian kenapa ke variabel n? Karena yang tadi bertipe data string itu kan n ya, jadi dia diubah ke n. Kemudian setelah itu, setelah sudah dideklarasikan zx, zn, masuk ke pernyataan for, pernyataan perulangan, di mana di sini for i sama dengan x, i lebih kecil daripada x, i plus plus. Jadi kan tadi kita sudah input nilai. Kita sudah input nilainya bahwa nilainya tadi contoh kita masukkan 205. Nah, 205 itu ada nilainya itu adalah 3. Kenapa 3? Karena ada terdiri dari 3 angka. Nah, ini kan string ya, makanya itu dibaca hanya satu-satu dulu. Jadi 2, 0, dan 5. Kemudian for i sama dengan 0, i lebih kecil daripada x, i plus plus. Jika i lebih kecil daripada x ini bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi yang ada di sini. Nah, di mana dieksekusi hasil sama dengan false. Kemudian if ni sama dengan 5, jadi kan ni yang pertama kita adalah 0. Nah, jika n0 ini sama dengan 5, maka dia akan mengeksekusi yang di dalam sini. Tetapi jika n0-nya ini tidak sama dengan 5, maka dia mengeksekusi eh maka dia tidak mengeksekusi ini dan langsung ke i plus plus. Nah, jika ini benar tadi kan ini dieksekusi ya. Ini setelah ini dieksekusi, dia akan ke i plus plus lagi dan akan mengecek lagi apakah i-nya itu lebih kecil daripada x. Ketika i-nya lebih kecil daripada x ini bernilai salah, maka dia akan langsung mengecek atau melanjutkan program ke if ini. If stoy. Nah, ini yang tadi stoy. Berarti dia string
to integer. Jadi kan tadi n ini udah bertipe data string ya. Nah, tadi kan terakhir n itu bertipe data string. Nah, diubah menggunakan perintah stoy, yaitu string to integer. Jadi n itu berubah jadi bertipe data integer dengan jika n-nya ini modulus dibagi 25, sisa pembaginya itu nol, maka dia akan hasil sama dengan true. Ini modulus. Modulus itu adalah sisa pembagi, dan setelah ini dieksekusi, dia akan masuk ke sini. Nah, yang ini. If hasil, jadi nanti hasil ini bernilai true, maka dia akan mencetak ia dapat dibagi 25 n line, ataupun jika tidak, maka dia akan mencetak tidak dapat dibagi 25 dan mengembalikan nilai nol lagi, dan program pun selesai. Kita coba contoh merunningkan 200, kita input nilai 205 ya. 205. Nah, kan 205 itu sebenarnya tidak dapat habis dibagi 25. Tetapi jika dia diubah jadi 250, dia dapat dibagi 25. Kita kita coba masuk ke penjelasan programnya, bagaimana sebenarnya program itu dapat berjalan. Nah, yang ini. Jadi kan tadi mencetak input nilai, terus kita masukkan nilai X-nya itu 225, kemudian dideklarasikan Z sama dengan X dengan tipe data string, yaitu yang menggunakan string string tadi. Kemudian Z itu diinisialisasikan dengan N. Kemudian kita masuk ke for I sama dengan I to X, di mana X-nya ini tadi nilainya 3, karena kita input ada 3 angka, yaitu 2, 0, dan 5. Kemudian setelah I lebih kecil daripada X ini benar, maka dia mengeksekusi yang hasil sama dengan false. Nah, dia akan mengeksekusi yang ini hasil sama dengan false, yang ini semua. Kemudian dia mengecek if n i sama dengan 5. Jadi apakah n0? N0 itu kan tadi berarti eh, 0, 1, 2. Berarti di sini kan n0 itu berarti angkanya 2. Apakah 2 itu sama dengan 5? Kan tidak ya. Maka dia langsung ke i plus plus. Jadi dia tidak mengeksekusi yang ni sama dengan ni kurang 1, ataupun yang dan 2 di bawahnya ini. Jadi dia langsung I plus plus. Jadi I-nya sekarang bernilai 1. Apakah 1 kurang daripada 3? Benar kan? Mengeksekusi lagi nih, mengecek lagi sampai nanti eh, nilainya itu ada yang benar. Di mana kan tadi 2, 0, 5. Berarti em, angka yang paling terakhir atau N2-nya itu bernilai 5, maka 5 sama dengan 5. Nah, maka dieksekusi yang di dalam ini tadi, di mana NI sama dengan NI kurang 1. NI kita berapa? I kita terakhir adalah 2, maka N2 sama dengan N1, jadi nilai N2 adalah 0. Nah, jadi dia ditukar. N2 itu jadinya 0. Tadi kan N2 itu 5 ya, jadi N2 itu sekarang nilainya 0. Gitu. Kemudian untuk N1-nya berapa? Karena 0 ini udah dipindahkan ke N2. Sedangkan N1 berarti kosong. Nah, nilai N1 ini diisi dengan NI. NI itu N2. N2 kita tadi ada, yang pertama adalah 5. Makanya itu jadi 250. Jadi diubah-ubah gitu. Kemudian kemudian hasil sama dengan true, kemudian I plus plus, apakah 3 kurang dari 3 kan salah, jadi dia keluar dari for I to X, kemudian if toy and modulus 25 sama dengan 0, apakah 250 dibagi 25 itu sama dengan 0? Benar, maka hasil sama dengan true. If hasil sama dengan true, apakah hasil itu sama dengan true? Benar kan? Maka dia akan mencetak yang ini. Ya, dapat dibagi 25. Tetapi kalau misalnya hasilnya sama dengan false, dia akan mencetak tidak dapat dibagi 25. Kemudian end line dan return null, program pun selesai dijalankan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai program mengecek apakah suatu bilangan itu dapat dibagi 25 dengan dikonversi ke nilai yang benarnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.